Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pada siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang lisensi dan pembatalan merek serta penjelasan pendaftaran merek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sampul Fuad dari Prodi Informatika dengan mata kuliah Legal Drafting. Lisensi merupakan suatu istilah yang sering kita dengar, tetapi seringkali kita tidak mengetahui apa arti sebenarnya dari lisensi dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan lisensi. Dalam kamus hukum ekonomi, lisensi diartikan sebagai izin dari pemilik suatu hak kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hak yang dimiliki itu. Lisensi diartikan sebagai izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang tanpa ada izin tersebut, maka tindakan perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum. Pengertian lisensi ini memberikan penjelasan bahwa lisensi merupakan pemberian izin oleh lisensor atau pemberi lisensi bagi hak-hak yang berupa hak paten, hak atas merek atau desain industri untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hak-hak tersebut. Pembatalan merek. Bagi sebagian kalangan, merek diartikan sebagai tanda mengenal suatu produk untuk membedakan produk lain dalam kepentingan perdagangan. Sedangkan dari segi yuridis, definisi merek diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 bahwa merek merupakan suatu tanda yang berupa gambar kata nama, angka-angka, huruf-huruf, susunan warna atau berbagai warna, serta bisa juga gabungan dari unsur-unsur tersebut yang berfungsi sebagai pembeda dalam bisnis, perdagangan barang atau jasa. Dalam hal ini, merek memiliki peran penting untuk perkembangan perdagangan atau bisnis sebagai representasi yang mana dari suatu produk dan jasa tersebut. Di sisi lain, peran merek juga menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam perekonomian di Indonesia. Yang dari segi produsennya, merek digunakan sebagai jaminan dari hasil produksinya untuk kualitas dari barang tersebut. Dan dari segi konsumen, merek diperlukan untuk memberikan pilihan kepada konsumen terkait barang apa yang akan dibeli dan suatu merek dapat menimbulkan image tertentu bagi penggunanya. Sebagai contoh yaitu pembelian produk iPhone. Di kalangan masyarakat, merek tersebut sudah dikenal dan diketahui sebagai produk smartphone dengan harga yang relatif mahal namun memiliki kualitas yang bagus dan bagi sebagai masyarakat tersebut iPhone memiliki image yang elegan dan kepuasan tersendiri bagi penggunanya. Sedemikian penting peran merek tersebut pada suatu barang dan jasa, maka perlu adanya perlindungan untuk keberadaan merek itu. Perlindungan terhadap merek merupakan hal-hal mendasar atas hak seseorang yang telah berusaha dalam penciptakannya, dikarenakan sekarang ini banyak maraknya tidak kecurangan yang suatu merugikan yang sering timbul, yaitu peniruan baik sebagai maupun secara keseluruhan pada merek terkait. Agar merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum, maka wajib didasarkan terlebih dahulu di Dirjen HKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dikarenakan Indonesia menganut sistem konstitutif Right to Life, yaitu hak merek itu diperlukan berdasarkan pendaftaran tersebut. Namun dalam hal tersebut pendaftaran merek tidak dapat didaftarkan menurut pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek 1 yang mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika memiliki persamaan pada produk atau keseluruhan dengan pihak pemilik merek terdaftar atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain atas barang dan jasa yang sejenisnya. Merek terkenal yang dimiliki pihak lain atas barang atau jasa sama jenis dan merek terkenal yang dimiliki pihak lain atas barang atau jasa yang tidak sejenis atau indikasi geografis yang terdaftar. Tidak hanya persyaratan tersebut, jika si pendaftar merek tidak beriktikat baik, maka merek tidak dapat didaftarkan menurut pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek menjelaskan permohonan pendaftaran merek ditolak jika diajukan oleh pemohon yang tidak memiliki iktikat baik. Dalam hal ini permohonan yang tidak memiliki iktikat baik adalah permohonan yang dapat diduga untuk mendaftarkan merek memiliki niatan meniru, mengikuti ataupun menjebak merek pihak lain demi kepentingan bisnis atau usahanya, menyebabkan suatu kondisi persaingan yang tidak sehat dalam usaha sehingga mengecoh dan menyesatkan para konsumen. Jika dilihat dari sistem pendaftaran merek di Indonesia tersebut, masih banyak pihak yang beriktikat tidak baik dalam melakukan pendaftaran, apalagi undang-undang yang telah mengatur sebagaimana ketentuan-ketentuan pendaftaran merek. Tetap saja pada prakteknya seringkali terjadi beberapa masalah dalam pemeriksaan merek mengenai persamaan tersebut sehingga menimbulkan pemilik merek yang sah atau
pendaftaran merek terlebih dahulu mengalami kerugian atas pihak yang menggunakan tersebut. Maka dari itu pemilik merek memiliki hak untuk melakukan pembatalan merek. Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh salah satu pihak serta menghilangkan ekstensi pendaftaran dari merek tersebut dari pendaftaran merek umum atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan bukti dari sertifikat merek. Mengenai permasalahan merek tersebut, ada dua perlindungan merek terdapat di Indonesia. Yang pertama yaitu perlindungan preventif merupakan tindakan pencegahan yang mana dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum atas merek. Tindakan yang dilakukan yaitu mendaftarkan merek untuk mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat minimalisasi sengketa-sengketa permasalahan merek dan menirukan merek yang telah terdaftar. Dan yang kedua yaitu perlindungan represif, yaitu melakukan upaya hukum yang mana melakukan tindakan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga atas hukum merek tersebut. Pendaftaran merek. Merek sebagai salah satu dari HKI yang memiliki peran sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang atau produk-produk yang diproduksi dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu di mana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan karena adanya merek tersebut dapat membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan bernilai. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan atau intellectual property rights merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut berupa bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun kepemilikan atas merek tersebut, terutama yang berbentuk logo, gambar, atau sejenisnya, berpotensi bermasalah di kemudian hari apabila si pemilik merek tidak mendaftarkan logo tersebut untuk mendapatkan hak merek dan hak cipta. Sekaligus bisa terjadinya logo tertentu didaftarkan sebagai merek oleh seseorang, sementara ada juga orang lain mendaftarkannya sebagai hak cipta berdasarkan konsendiran dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pada era perdagangan global seperti sekarang ini. Peran pendaftaran merek di sini sangatlah penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro kecil dan menengah, dan industri dalam negeri. Kesadaran pentingnya merek bagi pengembang bisnis meskipun telah disadari bahwa kebanyakan pengusaha, namun sampai saat ini masyarakat masih kurang menyadari akan hal tersebut oleh kalangan pengusaha mikro dan kecil. Kurang menyadari pentingnya mendaftarkan merek mereka hasilkan. Pada dengan pendaftaran hak merek atas produknya dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk tersebut dan pastinya mendaftarkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum di Indonesia saat ini ditandai dengan meningkatnya gerakan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, tempatnya pada merek. Pengusaha mikro kecil pada umumnya sudah sadar membuat nama usaha, namun mereka belum sadar untuk mendaftarkan ke Ditjen HKI sehingga hal ini mengandung kerawanan di masa depan terhadap produk usahanya. Banyak kejadian setelah usaha mereka sukses di masyarakat, para pesaing begitu mudah membajak nama usaha sehingga mereka mengalami kerugian dan tidak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan akibat mereknya belum terdaftar di Ditjen HKI. Ditambah lagi dalam hal kepemilikan merek berlaku prinsip pendaftaran pertama first to left sehingga pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya itulah yang berpulang memiliki merek tersebut. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.